warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irna Rahmawati dari Prodi Manajemen dengan NIM 25103.098. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah agama Islam tentang hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pendahuluan. Hubungan antar manusia dan alam telah menjadi perhatian sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam berbagai tradisi dan kebudayaan, alam dianggap sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, pemahaman mengenai hubungan ini memiliki posisi yang sangat. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan fungsi tertentu. Manusia diberi kedudukan sebagai pemimpin atau khalifah di bumi dengan tanggung jawab yang besar. Amanah ini bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan wujud keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pemanfaatan alam harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan kelak. Dalam konteks modern, permasalahan lingkungan seperti pemanasan global, pencemaran, deforestasi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara manusia dan alam. Karena itu, memahami konsep Islam tentang hubungan manusia dan alam sangat penting untuk membangun kesadaran ekologis dan masyarakat muslim. Begitu juga ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana Islam memandang kedudukan manusia dan alam dalam sistem penciptaan. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah apa peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian alam. Dan yang keempat, bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan pada kehidupan sehari-hari. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan konsep penciptaan manusia dan alam menurut ajaran Islam. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip dasar Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan dalam menjaga alam. Dan yang keempat adalah memberikan gambaran implementatif mengenai sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Islam menegaskan bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang jelas. Alam bukanlah sesuatu yang tercipta secara kebetulan, melainkan memiliki struktur, fungsi, dan keseimbangan yang sempurna. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan ciptaannya sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Al-Quran menggambarkan bahwa langit, bumi, gunung, dan tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup lainnya merupakan bagian dari sistem yang saling berkaitan. Alam bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga sumber pembelajaran, inspirasi, dan bukti nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Pengangkatan manusia sebagai khalifah merupakan bentuk penghormatan sekaligus ujian. Tugas khalifah mencakup pengelolaan sumber daya, memelihara keberlangsungan alam, serta memastikan bahwa bumi tetap dalam keadaan baik. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyampaikan bahwa manusia dipilih untuk mengemban tugas tersebut. Sebagai khalifah, manusia harus menjalankan peran kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta menghindari perilaku merusak. Kepemimpinan ini bukan berarti manusia memiliki hak penuh atas alam. Manusia memiliki hak penuh atas alam, melainkan tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkannya sebagai profesional. Lalu yang ketiga adalah prinsip keseimbangan atau mizan dalam Islam. Konsep mizan menjadi landasan penting dalam memahami keteraturan alam. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, takaran, dan keseimbangan tertentu. Manusia dilarang untuk merusak atau mengganggu keseimbangan ini. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9,
Allah menegaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan tersebut. Keseimbangan mencakup ekosistem, iklim, siklus air, rantai makanan, serta hubungan antar makhluk hidup. Jika manusia merusak salah satu bagian dari sistem tersebut, maka akan terjadi ketidakteraturan yang merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang selaras dengan alam merupakan ajaran Islam. Yang keempat adalah larangan berbuat kerusakan atau yang disebut fasad. Larangan berbuat kerusakan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kelestarian alam. Allah memperingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan ini dapat berupa pencemaran udara dan air, pemborosan sumber daya alam, perusakan hutan, pembunuhan hewan secara berlebihan, produksi sampah yang tidak bertanggung jawab, pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Fenomena modern ini seperti perubahan iklim memperlihatkan bagaimana kerusakan yang dilakukan manusia dapat berdampak global. Islam mendorong manusia untuk menghindari tindakan destruktif dan berusaha melakukan perbaikan atau yang disebut islah. Dan yang kelima adalah alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber daya alam merupakan amanah yang diberikan kepada manusia. Hak untuk memanfaatkan alam harus dibarengi dengan sikap bertanggung jawab dan tidak serakah. Alam tidak boleh dieksploitasi melebihi kapasitasnya. Sikap moderat atau tidak berlebihan menjadi prinsip dasar dalam penggunaan sumber daya alam. Amanah juga berarti manusia harus memanfaatkan sumber daya untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menyakiti makhluk lain. Penjagaan terhadap lingkungan merupakan bagian dari pelaksana amanah tersebut. Implementasi nilai-nilai Islam dalam pelestarian lingkungannya. Islam memberikan panduan praktis dalam menjaga lingkungannya, misalnya menghemat air. Bahkan ketika berwudu, Rasulullah SAW mencontohkan agar tidak boros meskipun berada di sungai. Menanam pohon yang dianggap sebagai amal jariyah karena memberi manfaat jangka panjang. Melindungi hewan hanya boleh disembelih untuk keperluan yang benar dan dengan cara yang baik. Menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mengurangi sampah termasuk anjuran penggunaan barang secukupnya. Membangun budaya peduli lingkungan seperti gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah dalam perspektif Islam, hubungan manusia dan alam didasarkan oleh prinsip amanah, tanggung jawab, dan keseimbangan. Manusia sebagai khalifah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Alam adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan, fungsi, dan tanda-tanda kebesarannya. Islam melarang segala bentuk kerusakan dan mendorong manusia untuk hidup harmonis dengan lingkungannya. Pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan harus dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten, manusia dapat menjaga keseimbangan alam dan melestarikan bumi untuk generasi mendatang. Saran dari saya adalah 1. Umat Islam hendaknya memperkuat kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan pembiasaan sejak dini. Yang kedua adalah pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga ekosistem lingkungan. Yang ketiga adalah kajian-kajian tentang ekologi Islam perlu terus dikembangkan dan diterapkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.